يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. Apa judulnya lagi ya? Fadailu Ramadan wa Shiyam. Fadailu Ramadan wa Shiyam. Keutamaan Ramadan dan berpuasa padanya. Apa saja keutamaan Ramadan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Banyak kali ya. Coba ente menyebutkan salah satu aja sebelum belajar. Pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Keutamaan Ramadan itu diturunkan Quran padanya ya. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di bulan Ramadan turun Al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Lailatul Qadar. Al-Quran dan Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, bukan di selainnya. Dah dua itu. Pertama, Al-Quran diturunkan. Yang kedua, malam Qadar diturunkan juga di situ juga di bulan Ramadan. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin." Wa fi riwayatin, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Wa fi riwayatin ukhra, "Futihat abwabur rahmah." Oke, muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Tirmidzi, "Wa yunadi munadi." Yunadi munadi. Yang keempatnya ini ya. Yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan apabila datang masuknya bulan Ramadan. Ente melamun, enggak kan? Bisa disebutkan 1, 2 tadi? Sama itu makanya Quran. Ya. Yang kedua apa? Bulan Ramadan itu apa selain Quran? Lailatul Qadar juga di dalam Ramadan. Di bulan Syawal nggak ada, Muharram nggak ada, Safar, Rabiul Awal, Sya'ban, Rajab nggak ada. Oke. 6. Yang ketiga tadi, zada khala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit itu terbuka di bulan Ramadan. Wa ughliqat abwabu jahannam. Ughliqat apa? Lawan dari futihat, ughliqat, ditutup pintu-pintu jahannam. Berapa pintu jahannam ente tahu? Pintu surga sekian, pintu neraka sekian. Jangan banyak mana? Banyak mana? Pintu neraka atau pintu surga? Pintu neraka banyak. Salah ente. Berarti ente nak pakai dalil. Ambil Quran itu dalam surah Al-Hijr guys itu. Coba tengok. Berapa banyak pintu jahanam, berapa pintu surga? Pintu surga itu banyaknya 8. Sementara pintu neraka surah Al-Hijr ayat-ayat 10 terakhir itu ada itu.
laha sab'a abwab. Ada di situ. Jadi sesuai dengan firman Allah, kemarahanku itu, rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Buktinya apa? 10 terakhir enggak? Laha. Kamu tengok situ pangkal ayatnya laha sab'atu abwab. Ada di situ laha. Al-Hijr. Sesuai dengan firman Allah, rahmat Allah itu lebih banyak daripada murkanya. Rahmat Allah itu mendahului marah Allah. Nah, apalagi bukti Allah itu Maha Rahman. Kalau orang berniat baik aja sudah dicatat sebagai sebuah amalan yang sempurna, ya, sebuah kesempurnaan. Dicatat satu kebaikan. Ya, walaupun dia tidak melaksanakan. Niat aja dulu. Berniat baik dalam Islam ini sudah tercatat sebagai sebuah kebaikan yang sempurna, walaupun belum dilaksanakan. Sebaliknya nih, niat jelek belum dijadikan sebuah dosa, satu kejelekan sampai dia melakukannya. Mana dapat? Coba tengok. Dapatlah Al-Hijr. Al-Hijr. Ajma'in. Mana ya? Ya. Mana? Nah, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin. Apa artinya wa inna jahannam? Ayat 43. Ayat 44. Surah apa tadi ini? Berapa pintu jahanam? 7. Pintu surga? 8. Mana ayatnya yang 8? Al-Hijr itu masalah jahanam, itu neraka. Neraka 7 pintunya. Laha sab'atu abwabin. Pada jahanam itu terdapat berapa pintu? 7 pintu. Ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Ini kata Allah. Ini perbincangan, perdebatan, bukan debat, Iblis dengan Allah melakukan coba tengok ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Dan ingatlah ketika Rabb kalian berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan laki-laki, basyaran, manusia laki-laki, min salsalin min hama'in masnun. Ayat 28. Dari aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk salsalin min hama'in masnun, laki-laki dari tanah liat lumpur yang diberi bentuk masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqamu lahu sajidin.
Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh, aku tiupkan roh ciptaanku ke dalamnya. Ke dalam tadi apa? Kepada bentuk manusia yang diberi bentuk yang terbuat dari tanah liat yang bentuknya berlumpur. Ya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku. Jadi roh bukan roh Tuhan ya, tapi roh ciptaan Allah. Ya, bukan roh Allah yang masuk ke dalam tubuh jasad Nabi Adam, tapi roh ciptaan tersendiri. Beda dengan keyakinan Kristen, Roh Kudus masuk ke dalam jasad Yesus. Nah, ini melenceng. Tidak mungkin satu roh kita dengan Allah. Roh yang ada sama Allah dengan roh kita beda. Ya, Allah Maha Hidup. Wallahu alam. Allah pakai roh atau enggak, nggak tahu kita. Tapi yang jelas bukan roh Allah. Roh yang diciptakan oleh Allah kemudian dimasukkan ke dalam jasadnya yang diciptakan tadi. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, kejadian manusia tadi, min salsalin min hama'in masnun, apalagi kemudian sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya, ke dalam jasad tadi, min ruhi, dari roh yang aku ciptakan. Faqa'u lahu sajidin, ya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Faqa'u lahu sajidin, tunduklah dengan cara bersujud. Sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan, ihtiram bi fadli Adam, karena keutamaan Nabi Adam. Fasajadal malaika, kemudian sujudlah para malaikat, kulluhum, semuanya, ajma'un, seluruhnya, seluruh malaikat dan seluruh kesemuaannya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba ayyakuna ma'as sajidin, iblis tadi itu enggan untuk sujud, enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Terus qala ya iblis, Allah berfirman kepada iblis, berkata Allah, ya iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Malak, kenapa kamu tidak termasuk orang sujud, bersama orang sujud? Kenapa? Kata iblis, qala lam akun li asjud, aku tidak akan pernah tunduk, ya, li asjuda li bashar, kepada manusia yang kamu ciptakan, khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Ini kesombongan. Halo, tidak jelas Allah. Kami kira kamu mendengar, masya Allah, ya. Apa kesombongan iblis? Qala ya iblis, malak, kenapa kamu? Ada apa denganmu? Kok enteng kali kamu? Kok sombong kamu? Kok tidak termasuk orang yang sujud kamu? Faqa'u lahu sajidin kamu. Ya, apa jawabnya? Aku tidak akan pernah tunduk kepada manusia yang kamu ciptakan, khalaqtahu min salsal, manusia yang telah kamu ciptakan dari tanah liat. Salsal itu tanah liat, min hama'in, yang berlumpur, masnun, yang diberi bentuk tadi. Qal fakhruj, kata Allah, fakhruj, ukhruj. Jadi usir mengusir, Bung. Usir mengusir itu biasa itu. Allah sendiri mengusir kalau nggak suka Allah. Siapa saja yang nggak disukai boleh diusir.
Dan itu ya sebagai pengajaran, sebagai bentuk pengajaran kepada orang-orang yang pembangkang. Kalau nggak digituin dia membangkang terus, dia nanti merembet lagi, virusnya pindah ke lain hati, lain orang ya. Awalnya 1, 2, 3, awalnya 1, nanti berkembang 2, nanti ada kawan lagi 3, akhirnya tambah banyak jumlahnya. Daripada bertambah banyak berkembang biak, bagus diputusin aja. Jangan sampai ada orang-orang pembangkang di dalam yang kita pimpin tadi, dalam jamaah, dalam kelompok ya, di dalam jamaahnya. Apa katanya kesombongan iblis? Ya iblis, kata Allah bertanya, malaka Allah takuna ma'as sajidin, apa penyebab kamu tidak termasuk orang yang sujud? Kenapa kamu enggan tidak sujud? Apa jawab iblis? Aku tidak akan pernah tunduk dan sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat, yang berlumpur, dari bentuk lumpur yang diberi bentuk ya. Jadi manusia ini dari tanah liat, salsalin min hama, tanah liat yang berlumpur yang diberi bentuk. Ini manusia ini, apalah yang disombongkan? Iblis saja sudah meleceh. Allah yang mempertahankan ketinggian manusia. Siapa saja yang tidak menghormati Nabi Adam bakal diusir dia, ya, didera dia. Min hamai masnun qal fakhruj, karena jawabannya seperti itu, aku tidak akan pernah tunduk kepada engkau yang engkau ciptakan manusia dari tanah liat. Masa dari tanah liat kau harus sujud? Cuma tanah liat yang berlumpur, yang diberi bentuk, masa iya? Jadi antum harus bersyukur ya, antum dikasih kehormatan besar oleh Allah. Sampai-sampai malaikat disuruh sujud. Siapa saja yang tidak mau disuruh diusir. Salah satunya iblis. Jadi yang membuat kita ini terhormat mulia ini Allah ini. Sebelum disuruh sujud tidak masalah. Begitu disuruh sujud ada yang membangkang, yang menyombongkan diri atas, tidak terima dia kalau dia tunduk kepada manusia kayak kita. Ya, yang asal-asalnya dari tanah liat, cuma dari berlumpur lagi, yang diberi bentuk aja. Ya, keluar saja kau dari surga ini. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu akan disediakan termasuk orang-orang yang akan disiksa, dirajam. Ya, kamu akan disiksa. Pasti kamu orang yang akan disiksa. Fa innaka rajim. Wa inna alaikal la'nah, dan ini lawan rahmah itu laknah ya. Karena dia akan disiksa, kemudian dipertegas lagi wa inna, dan sesungguhnya alaik, wajib atasmu, laknah, dijauhi daripada rahmah. Laknah itu artinya dijauhkan dari rahmat. Karena dia pembangkang tadi, sombong-sombong tadi. Wa inna alaikal la'nah ila yaumiddin, sesungguhnya wajib bagimu dijauhkan rahmat darimu sampai kiamat. Sampai kiamat rahmat gak dapat sama. Ya, ila yaumiddin, sampai hari pembalasan, sampai hari dibangkitkan. Kemudian Allah berfirman, iblis berkata lagi, karena dia diancam seperti itu, diusir keluar, diancam dengan siksa, dan diwajibkan atasnya enggak dapat rahmat, jauh dari rahmat. Ya, dapat laknat. Laknat adalah ab'adu minar rahmah, dijauhkan dari ib'ad, dari rahmah, dijauhkan dia. Dia minta permintaan terakhir iblis apa? Qala rabbi, diminta oleh iblis tadi.
Ya Rabbi, ya Tuhan saya, fanzirni, beri tangguhlah saya, berilah aku tangguh, beri waktu aku. Permintaan iblis terakhir, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti datangnya hari kebangkitan. Hari kebangkitan berarti sangkakala kedua. Sangkakala pertama kiamat, terjadinya kiamat besar, terjadinya gunung meletus, halilintar menyambar, air laut tumpah ke darat, semua yang hidup mati semua, kecuali yang dikecualikan. Semua pada terkejut, ya, kecuali yang dikecualikan. Illa man sya'allah. Fa iza nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dalam surah Az-Zumar itu, apabila sangkakala ditiup, maka terkejutlah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah, kecuali yang dikecualikan. Malaikat yang tiga, Jibril, Mikail, Israfil. Nanti kalau mati semuanya, mana tukang apa lagi kan? Israfil dah jelas membunyikan trompet yang kedua kali. Ya, Mikail masih ada, Jibril pun masih ada. Malaikat yang tiga itu malaikat yang sangat paling dekat, ya, yang mulia. Kalau Mikail untuk urusan zahir, kalau Jibril urusan batin, menghidupkan semuanya, hati-hati yang mati dihidupkan oleh Jibril melalui wahyu. Kalau Mikail itu untuk menghidupkan semua yang makhluk hidup berasal dari air, ya. Jadi air dengan wahyu itu sama fungsinya, sama-sama menghidupkan. Kalau air menghidupkan kehidupan yang zahir, sementara kalau wahyu diumpamakan seperti air, menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, hati-hati yang tertutup mati, itu dihidupkan oleh wahyu Allah, Quran dan Sunnah. Hidup dia. Jadi tidak bangkai kita di hadapan Allah. Kalau hati mati, itu seperti bangkai antum. Walaupun antum hidup misalnya, tapi hati mati karena nggak disiram dengan wahyu. Orang kalau biasa dia berpaling dari mendengarkan ayat Allah, hadis Nabi, hatinya jadi gersang, hatinya keras, tidak mempan nasihat. Ya, kalau tidak mempan nasihat, dia tidak tahu membedakan mana yang pantas, mana yang tercela, mana yang diridhoi, mana yang dimurkai. Tidak kenal dia lagi. Mana yang hak, mana yang batil, hampir sama dia. Karena jiwanya, hatinya mati, batinnya mati. Waalaikumsalam. Jam 2:30. 7 menit lagi ya. Oke, 7 menit lagi. Apa lagi? Jadi Mikail, Israfil, Jibril, ada 3 malaikat. Ketika sangkakala pertama ditiup, fasaika man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Man sya'allah itu yang 3 itu, kecuali yang dikecualikan 3. Kalau Israfil belum dimatikan karena dia akan meniup sangkakala yang kedua. Nanti sangkakala kedua hidup, semuanya akan bangkit. Yang mati dikubur keluar. Ya. Oke. Qala fakhrud wa inna alaik. Terus fa innaka rajim, fa innaka minnal munzarin. Karena diminta untuk ditangguhkan, tangguhkan aku sampai hari berbangkit. Apa katanya? Jawab Allah, ya silakan, kamu akan dibangkit, kamu akan ditangguhkan. Innaka minal munzarin ila yaumil waqtul ma'lum, sampai waktu yang ditentukan, yaitu kiamat. Qala rabbi bima aghwaytani, ini iblis, kecelakaan iblis dengan ini. Apa beda iblis sama Nabi Adam? Sama-sama bersalah, sama-sama dari surga. Nah, coba Abil tahu enggak apa bedanya kesalahan Nabi Adam dengan kesalahan iblis? Dia sama-sama melanggar.
Kalau Nabi Adam dia bersalah tapi dia minta ampun dia. Tak taubat dia. Ini qala rabbi ini apa dalam surat al itu? Rabbana zalamna anfusana. Diakuinya kan? Rabbana zalamna apa artinya? Ya Tuhan kami. Qala Rabbana zalamna, berkata berdua dia qala, lanya la panjang dalam alif ya. Qala karena dia musanna, Nabi Adam dan Hawa dua. Qala Rabbana zalamna. Nah ini kalau Nabi Adam salah, dia mengakui dia berbuat zalim. Sementara iblis celakanya ini, celaka berapa belas nih? 13. Celaka 17 atau 13 nih? Iya. Dia tadi disuruh sujud, tak mau sujud. Ya kan? Tak mau dia sujud. Diperintah sujud, tak mau sujud dia. Sebelumnya itu pun karena dia bilang ataj'alu fiha may yufsidu fiha ya. Disuruh sujud, tak mau sujud. Terus diusir dia. Apa dia bilang? Dan diminta pula dia, dikabulkan dia permintaannya. Rabbi, apa katanya? Qala Rabbi fanzirni, ya Allah bertanggunglah aku sampai hari berbangkit. Allah kabulkan permintaannya ini. Fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari berbangkit. Apa katanya? Ini bedanya ini dia iblis. Iblis ini menisbahkan kesialannya kepada Allah. Bukan dia membangkangnya yang dia minta ampunkan, tapi apa? Dia diusirnya yang dia perkarakan. Apa katanya? Bima aghwaytani, akibat engkau telah menyesatkan saya, menfonis aku sesat. Aghwaytani, disebabkan ya Allah, kata iblis, disebabkan karena engkau telah menghukum saya sebagai orang yang tersesat. Dia balas dendam. La uzayyinanna lahum fil ardi, akan aku hiasi bagi mereka ini, Adam dan keturunannya, fil ardi, di bumi nanti. Oh jadi dia di bumi. Tahu dia di bumi kan? Ya, di mana nih kejadian ini, percakapan ini? Allah dan iblis masih di surga nih kan? Masih diusir baru kan? Tapi dah tahu dia, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, dan akan aku sesatkan mereka semua itu, seluruhnya akan ku sesatkan. Illa ibadaka minhum mukhlasin, minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau yang diantara hamba engkau itu yang ikhlas. Kalau ikhlas dia tidak bisa aku menyesatkannya. Tidak bisa aku menghias-hiasi sesuatu yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi jelek. Tidak bisa itu. Siapa ini yang tidak bisa ini? Orang yang min ibadikas mukhlasin. Surat Al-Hijr ayat 40. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Kata Allah, inilah jalanku, inilah sebuah jalan, alayya mustaqim. Ya, jalanku di atas jalanku yang lurus. Nah, ini dia jalan. Kalau mau mukhlis, ya, inna ibadi, kata Allah, sesungguhnya hamba saya. Inna ibadi, kata Allah, sesungguhnya hamba saya, laisa laka alaihim sultan. Ya, engkau tidak punya sultan. Apa sultan? Kekuasaan, kemampuan untuk menyesatkan, tidak bisa engkau. Inna ibadi, kalau hamba Allah ya, nggak bisa engkau akan sesatkan. Siapa hamba Allah ini? Orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa itu? Apa arti ikhlas? Kemarin sudah Nabi bilang, kalau tidak salah. Apa ikhlas bil tahu? Ikhlas adalah bersih, murni, tunduknya karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena selain Allah. Pokoknya selain Allah lah. Semuanya karena Allah. Itu baru ikhlas itu. Bersih karena Allah.
Ya, motivasinya itu, niatnya itu dari Allah. Nur minallah, ala nurin minallah, itu ikhlas. Ya, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutmu dari orang-orang ghawin. Apa ghawin? Celaka, orang-orang yang sesat. Ya, hambaku tidak bisa engkau perdayakan dengan kekuatanmu, kamu tidak punya kekuatan. Ya, kecuali orang yang memang mengikutmu karena hawanya dengan seruanmu sama. Seruan setan kepada kekejian, seruan hawanya kepada kekejian, ya nyetel lah dia. Ibarat apa? Ibarat bertemunya pariwak joksan dua. Pariwak joksan dua. Ya, badendang-dendang lah di dalamnya, ya kan? Ini tadi sahihnya kita. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya jahannam itu tempatmu, tempat tinggalmu seluruhnya nanti. Kamu iblis dan pengikut-pengikut yang berhasil kamu sesatkan tadi, itu di semuanya. Tempatnya yang dijanjikan itu di neraka, jahannam. Berapa banyaknya tadi? Laha sab'atu abwabin. Dan neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Kalau pintu surga tadi berapa? 8. Mana yang banyak pintu surga dan neraka? Apa sebabnya? Kenapa neraka yang sedikit, surga banyak? Kenapa? Apa sebabnya? Sesuai dengan ayat